Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu diberi kecerdasan dalam memahami setiap pembelajaran yang diberikan. Anak-anakku, marilah kita mulai saja pembelajaran ini. Seperti biasa masih di tema 6, subtema 1, menuju masyarakat yang sejahtera. Subtema 1, ayo masyarakat peduli lingkungan, dan pada pembelajaran 5 kali ini. Anak-anakku, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan ayatul basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Baiklah anak-anakku, pada pembelajaran 5 kali ini muatannya adalah IPA dan Bahasa Indonesia pada 3.2 dan 3.7, dan kalian tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat menjelaskan cara menyikapi pubertas. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat memahami cara membuat poster ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Tiga, dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul. Yang keempat, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Baiklah anak-anakku, pada pembelajaran kelima kita bisa lihat ada dialog di balon pada halaman 29. Ya, apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaklah isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Dan apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo cari tahu melalui gambar poster yang akan ada dalam pembelajaran kali ini. Oke, ayo menulis. Sekarang kalian bisa menulis di kolom ini apa yang dimaksud dengan poster. Biasanya kalian selalu melihat poster ya. Mungkin yang dekat adalah di kamar kalian suka ada poster. Poster adalah sebuah gambar. Biasanya gambarnya bertuliskan pesan atau hanya sebuah gambar saja, bisa jadi gambar seorang artis atau gambar seorang public figure yang mengajak tentang kebaikan. Nah, di sini kalian bisa menuliskan pengetahuan kalian tentang poster pada kolom berikut. Nah, di sini ada contohnya nih, halaman 30. Seperti ini anak-anak. Ini adalah contoh sebuah poster. Kita baca sama-sama ya. Tips sukses pubertas. Yang satu adalah selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Yang berikutnya banyak membaca buku pengetahuan, mengembangkan hobi, pilih teman pergaulan yang baik, dan mesti banyak lagi. Kalian nanti bisa baca di buku kalian masing-masing tentang isi daripada poster yang ada dalam buku tema 6 pembelajaran 5. Baiklah, pernahkah kamu melihat gambar yang serupa dengan gambar tersebut? Di mana kamu melihat gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Nah, kalau tadi kalian selalu melihat di kamar kalian, atau kalau ini disebutnya plakat yang berada di tempat umum, seperti akan adanya pemilihan gubernur atau pemilihan bupati. Biasanya dipampang sebuah poster yang menunjukkan untuk memilih salah satu calon wakil bupati atau wakil rakyat. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif.
Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis, contohnya di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat pembelajaran. Biasanya nih, poster yang sekarang saat ini marak adalah ajakan kita untuk 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Nah, di situ kadang ada poster yang dipampang di depan puskesmas atau di sudut-sudut jalan, di perapatan atau di depan sekolah. Ajakan untuk selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID. Perhatikan, ayo berdiskusi. Perhatikan kembali gambar poster tersebut. Untuk membuat poster terdapat berbagai unsur yang harus diperhatikan. Berikut adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Selain itu, perhatikan juga huruf yang digunakan dalam membuat poster. Judul poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak 2 meter. Contoh judul poster dapat dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Informasi yang kedua adalah informasi atau isi daripada poster tersebut. Poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan. Isi poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak 1 meter. Contoh isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas yaitu pengertian pubertas, dari ciri kelamin sekunder pada pubertas, dan cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Yang ketiga adalah gambar. Nah, di sini pentingnya gambar ya, membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul poster. Hal tersebut bertujuan agar gambar poster sesuai dan dapat memperjelas isi poster. Yang keempat adalah sumber. Sumbernya dari mana nih yang kita buat? Kita akan membuat poster tentang pubertas, maka informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber tersebut dapat berasal dari buku atau internet pada bagian sumber daftar pustaka. Ini cantumkanlah sumber-sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan dalam poster. Contohnya penulis daftar pustaka dari buku dengan 1 orang. Penulisnya sebagai berikut: nama penulis dan tahun, nama buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma dan nama depan penulis. Judul buku ditulis miring, cetaknya italik. Kamu sudah mengetahui unsur-unsur poster. Kemudian bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 anak. Kalian bisa ya nanti membuatnya sendiri saja lah, diskusi bersama kelompok. Karena kita dalam pandemi, maka kalian tugasnya hanya bisa sendiri ya, buat sendiri saja. Poster dengan tema pubertas, kamu dapat mengembangkan tema tersebut untuk dibuat judul. Contohnya tentang tanda-tanda pubertas, cara mengatasi masalah pubertas dari sisi kesehatan, serta cara mengatasi atau permasalahan pubertas dari sisi perilaku atau sikap. Teruslah juga nama-nama anggota kelompokmu dalam kerangka, nggak usah ini ya. Teruskan rencanamu pada selembar kertas, kemudian kumpulkan pada ibu gurumu. Oke, ini boleh dikumpulkan ya. Setelah membuatnya nanti dikirim via WA. Jika kamu telah memasuki masa pubertas, isilah masa-masa itu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang dapat kamu lakukan? Kamu bisa melakukan kegiatan rutin berolahraga. Untuk menjaga kesehatan, kamu bisa melakukan kegiatan rutin membaca buku, baca buku atau mengaji. Oke, menambah kepengetahuan dan masih banyak kegiatan lain yang bisa kamu lakukan pada masa pubertas. Hendaknya juga isi hari-harimu dengan sikap positif, dengan beribadah yang tekun, dengan sopan dan hormat terhadap orang tua dan guru, dengan sayang dan baik terhadap teman dan saudara. Itu hal-hal yang positif. Sebagai contoh, peduli lingkungan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua. Peduli lingkungan bisa juga harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Contohnya kalian yang meningkat masa pubertas. Oke, lanjut ke ayo membaca. Pada bahasa Indonesia adalah jadi aktivis peduli lingkungan. Nah, di sini ada seorang anak yang menjadi aktivis
sebuah aktivis lingkungan, peduli lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Nah, mungkin di negaranya ini banyak terdapat koran-koran bekas. Jadi dia bisa melakukan hal tersebut. Mungkin juga di daerah kita bisa ya melakukan hal yang sama dengan seperti anak ini. Tapi tentunya karena zaman sudah berubah, sekarang orang sudah mulai berkurang untuk membeli koran. Bisa jadi koran bukan salah satu informasi yang bisa dilihat, tapi juga ada informasi lain dari seperti internet atau berita-berita yang tampil kadang saat kita menggunakan saat kita online. Nah, di sini ada ceritanya peduli dengan lingkungan. Bisa dilakukan siapa saja. Kamu bisa melakukannya tanpa harus dengan koran juga ya. Mungkin juga bisa dengan plastik yang kalian peduli. Kalau dikumpulkan menjadi banyak kan insya Allah akan bisa kiloannya bertambah. Bisa juga mungkin seperti contoh yang lalu-lalu bisa buat tabungan untuk keperluan sekolah. Peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali anak-anak, seperti yang dilakukan Flavian Abesam, bocah 11 tahun di Abu Dhabi. Oh, ternyata di negara Abu Dhabi, yang telah mengumpulkan lebih dari 6.650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Sebuah perbuatan kecil namun bisa berdampak besar, ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu. Apa yang dilakukan Sam itu sebagai bagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai kelompok lingkungan Emirates EEG. Dalam kampanyenya Recycle, Reforest, Repair, Sam yang tercatat sebagai siswa sekolah dasar Al-Wato, Abu Dhabi, mulai keikutsertaannya dalam gerakan itu dengan menyumbang 450 kg koran bekas, kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya. Ternyata 2 kali dia mengumpulkan, yang pertama 450, yang kedua 200 kg. Sam dikutip dari Gulf News, mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan serupa di sekolah. Ternyata dia dari usia 6 tahun, bisa juga dia usia TK ya, dengan kegiatannya mungkin diajarkan oleh gurunya di sekolahnya, di sekolah TK-nya. Kemudian dia merasa bahwa gerakan itu adalah amatlah baik untuk dilakukan, sehingga kegiatan positif itu terus dia lakukan hingga dia berusia 11 tahun. Setelah Sam mulai kerap mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan kertas dan kaleng bekas serta penghijauan, Sam bahkan mendatangi sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam yang tak terpakai. Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun. Ternyata telepon genggam yang telah lama itu bisa mengandung racun. Sebaiknya kita buang atau kita kumpulkan untuk kalau bisa didaur ulang benda-benda yang ada di dalam telepon genggam. Kalau tidak pun kita harus kubur secara musnahkan secara baik. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan berikut, tuliskan pada kolom yang telah tersedia. Di sini ada latihan lagi. Apa judul bacaan di atas? Setelah kamu baca tadi ya, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Sebutkan 2 kata kunci pada judul bacaan di atas. Bisa juga ini daur ulang. Nah, kata dari daur ulang, kata kuncinya apa? Harus melakukan hal yang biasa untuk menjaga lingkungan. Diprakarsai. Nah, ada di sini ada kata diprakarsai. Bisa juga kalian kata forest, repair, nah, dan recycle. Kamu boleh bisa jadi kata kunci di situ ya. Kampanye. Nah, di situ ada berapa tuh? Ada 5 tadi ya. Nah, hanya menyebutkan 2 kata kunci saja dari bacaan di atas. Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Informasi tentang apa? Daur ulang, yaitu membuat barang yang bekas menjadi barang yang bisa dipergunakan kembali. Apa isi bacaan dalam teks? Sama dengan isi informasi
sesuai kata kunci berdasarkan pikiranmu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa pertanyaan ibu, apa yang dilakukan oleh Valian AB Sam? Coba ulang lagi oleh kalian. Apa yang dikumpulkan oleh Valian AB? Berapa kilogram yang telah dikumpulkan oleh Valian AB, dan selain koran apa saja benda yang dia kumpulkan untuk merubah atau menjaga lingkungan ini agar berdampak baik. Setelah itu ternyata ya, ayo renungkan. Akhirnya kita kembali ke renungan ya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Tentang apa tadi? Yaitu tentang membuat poster. Yang kedua, cara-cara membuat poster, dan harus dibuat oleh kalian masing-masing ya, karena tidak bisa berkelompok. Awalnya di sini bisa berkelompok, satu kelompok 4, tapi karena kita dalam keadaan pandemi, kamu harus membuatnya sendiri masing-masing ya. Ditunggu ya sama ibu. Bagaimanakah yang kedua, yaitu tentang pengalamannya anak di Abu Dhabi yang bisa menjadi pengumpul 600 kg 650 kg koran dengan 60 handphone bekas. Yang kedua, bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik? Bagian mana yang telah kamu, mudah-mudahan sudah ya. Bagian mana juga yang belum kamu pahami? Kalau belum, biasa seperti biasanya, ibu membuka layanan WA. Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Tentunya belajar ya, dan mengulangi kembali video pembelajaran ini. Kalau kalian belum paham nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya semangat juang yang tinggi untuk bisa ikut melestarikan dunia ini agar tetap hijau dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan bisa mendaur ulang benda-benda yang tidak terpakai. Manfaat apa yang kamu peroleh? Manfaatnya adalah kebersihan lingkungan. Nah, yang berikutnya adalah tugas seperti biasa bersama orang tua. Bersama orang tua, carilah bacaan mengenai kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ingat, ini tugas, ajak orang tua kamu ya untuk mencari, boleh di koran, boleh di Google. Kalian kalau di Google boleh screenshot, nanti kirimkan ke ibu. Kemudian jawab pertanyaan berikut berdasarkan bacaan yang kamu temukan bersama orang tuamu. Apa judul bacaan yang kamu temukan bersama orang tuamu? Apa kata kunci pada judul bacaan tersebut? Sebutkan 2 saja kata kunci pada bacaan tersebut. Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Dan apa isi bacaan setelah kamu baca? Semua teks sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci berdasarkan pikiranmu. Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Nah, akhirnya selesai sudah pembelajaran pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Gua akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.